Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 24 24 September pukul 15 lewat 17 menit ya guys. Gue mau bahas PT Hexindo atau Hexa ya, karena memang dia sudah melaksanakan RUPS ya. Hexindo sudah melaksanakan RUPS dan pukul 10 tadi Hexa ini kabarnya akan membagikan 70% dividen payout ratio. Jadi kalau misalkan kita lihat dari EPS tahun 2023 yang sebesar 1000 rupiah ya, berarti kira-kira ada di angka 690 sampai 710 lah. Yieldnya itu ada di angka lebih dari 10%, 10,45% kalau lu beli di harga sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah beli nggak nih saham Hexa ya? Karena kan yang ditawarkan adalah dividen yield 10%, dan dividen yield 10% itu gede loh guys. Gede. Nah, sekarang kita perlu lihat guys kondisi-kondisi ini guys. Pertama, dividen payout ratio Hexa ini turun ya. Turun dibandingkan di tahun 2021 dan dibandingkan tahun 2022. Jadi kalau tahun 2021 dan 2022 itu ada di angka, nah ini nih guys nih dividen payout rasionya. Lu kalau misalkan mau mendapatkan template, atau kan ada tuh yang nanya, bang gue boleh bagi Excelnya nggak coret-coretannya? Coret-coretan gue itu nggak lengkap guys. Tapi kalau misalkan lu mau mendapatkan coret-coretan yang lebih lengkap dengan visual yang lebih menarik, lu tinggal menghubungi di 0818 8341 2696. Per kuartalnya berharga 25.000, lu bisa dapat data seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Per 6 Oktober itu naik jadi 50.000 per kuartalnya. Atau lu bisa menghubungi @LK perusahaan ya guys ya. Nah, dividen payout rasionya turun guys tahun 2022 dan tahun 2021 itu turun. Sekarang ada di angka 70%. Jadi ini DPR Hexa ini turun ya guys. Sekarang ada di angka 70%. Nah, kemudian yang kedua ya, Hexa ini dia mulai merambah ke bisnis. Nah, ini ada nih guys di tanggal 30 Juli ya, di keterbukaan informasi 2024. Hexa berencana menambah KBLI 45201 ya, 45201 ya. Kebutuhan KBLI ini muncul karena adanya salah satu persyaratan ya, di mana Hexa harus memiliki KBLI 45201 sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi bengkel. Sertifikasi bengkel ini dibutuhkan karena pemenuhan regulasi peraturan, di mana Hexa sebagai distributor truk bermerek Foton yang merupakan produk dari produsen manufaktur Cina. Nah ini nih, ekspansi Hexa ke truk Foton ya. Jadi dari Cina juga nih guys, dari China nih. Nah, itu yang kedua. Itu kita udah dapat dua fakta. Yang ketiga ya, ini kan yang nomor satu sama dua. Yang nomor tiga ini lebih ke pendapat pribadi nih. Sani ini semakin, tahu Sani ya, semakin terengginas di Indonesia. Kemarin gue sempat bahas Hexa, kemudian banyak yang komen, bang Sani udah bikin pabrik tuh bang di Karawang, tepatnya di depan bengkel mobil Toyota. Wah luasnya gede itu. Memang setahu gue Sani ini sudah berinvestasi sekitar 2,1 triliun ya, 2,1 triliun bahkan lebih untuk membuat pabrik di Indonesia. Dan kita tahu ya guys ya, waktu lagi tahun 2024 bulan Juli ini ada 2000 eskavator. Nah ini nih guys, dari John Lynn Group ya, Haji Isam cetak rekor dunia pemesanan 2000. Pesanan Haji Isam 2000 eskavator. Nah, ini dikirim ke Papua Selatan. Ini informasinya memang untuk pangan, ketahanan pangan. Dan ini rekor terbanyak di dunia guys. Gue nggak tahu ya apakah pemesanan ini kaitannya dengan mitra strategis ya, mitra strategis, karena kan beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia yang sedang melakukan hilirisasi itu menggandeng perusahaan-perusahaan China, menggandeng perusahaan-perusahaan China. Sedangkan
kita tahu ya kayak ada raw mineral itu ya, kayak Hyundai itu nggak jadi menyerap produknya ada raw mineral. Nah, apakah itu terkait dengan mitra strategis ya? Atau memang siapa nih yang bisa menyediakan nih 2000 eskavator kirim langsung ke wilayah Papua Selatan? Yang bisa ayo siapa? Oh ternyata pilihan jatuh kepada Sani. Oke kita bisa nih kita langsung kirim ya gitu. Gua nggak tahu yang mana klausulnya, tapi yang jelas ya 2000 ekskavator Sani itu dikirim ke sana. Nah ini nih di 2000 ekskavator nih. Dan datangnya memang nggak langsung ya. 2000 ke Sani ini datangnya nggak langsung karena bertahap. Jadi kalau gue lihat di lapangan juga, ini kalau berdasarkan penglihatan gue ya guys, makanya tadi gue bilang ini pendapat pribadi. Kalau gue lihat di lapangan juga, memang Komatsu masih banyak. Komatsu itu masih banyak. Kalau gue lihat di jalan masih ada Komatsu. Sani juga makin banyak. Yang berkurang, yang justru udah jarang gue lihat itu merek Sani. Merek apa? Hexa, Hitachi. Ya guys ya. Jadi kalau gue nggak tahu ya kalau misalkan lu di daerah lu itu silahkan lu bisa komen di bawah. Sani semakin terengginas di Indonesia. Nah, jadi gini guys, tadi gue sempat bilang yang namanya mitra strategis ya. Beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu memiliki mitra strategis dengan China. Dan China ini hebat loh, dia bisa, oke, kita bermitra di hilirisasi, oke, alat beratnya dari kita dong, oke, apalagi tuh, mobil listrik mulai datang dong, kayak dikasih karpet merah gitu loh, mitra strategis dengan Cina. Dan Sani ini alat berat dari Cina juga. Nah, mungkin Hexa ini melihat bahwa lu coba deh guys, lu pernah nggak dengar yang namanya kalau tidak bisa mengalahkan musuhmu, ya, cobalah jadi pasukannya atau bekerja sama dengannya. Jadi lu nggak bakal bisa menang, tapi cobalah jadi pasukannya atau bekerja sama dengannya. Nah mungkin yang dilihat oleh Hexa ini, oke lah kita kayaknya akan tergerus nih pangsa pasar alat berat kita di kategori manapun. Ya udahlah kita coba gandeng si itu ya, gandeng si Foton dari China itu guys. Meskipun Hexa ini sebenarnya paling banyak ya dominan di kehutanan atau di sawit lah katakanlah, di sawit atau kehutanan, di agribisnis, bukan di tambang. Ya beda dengan Komatsu yang memang banyak di tambang gitu. Kan ada ya kayak perusahaan-perusahaan perkapalan dia banyak ngangkut apa sih? Oh ternyata ada yang 90% batu bara, ternyata ada yang 70% batu bara, sisanya ngangkat kayu, ngangkat nikel, macam-macam. Nah, Hexa ini memang dominan di kehutanan, sawit sama agribisnis. Cuman bukan tidak mungkin ya, kita kan ngelihat data. Karena datanya menunjukkan bahwa laba bersih Hexa, nah ini nih guys nih, laba bersih Hexa nih. Di tahun 2024 kuartal 1, berarti dari periode April sampai Juni, April, Mei, Juni itu kuartal satunya Hexa. Itu lebih rendah daripada tahun 2020 loh. Itu laba bersih Hexa. Masih belum bisa dipastikan apa penyebabnya, apakah karena memang Sani ini yang semakin terengginas. Cuman kalau misalkan nanti di kuartal 2, ini kan kuartal 2-nya memang belum keluar dan dikit lagi harusnya rilis ya, karena kan sudah selesai nih Oktober nih, tanggal 30 September harusnya rilis. Kalau misalkan memang turun dibanding dari tahun 2020 bahkan, berarti confirm memang Hexa ini cukup terpukul ya dalam beberapa waktu belakangan. Maka kesimpulannya, nah ini guys, kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Kalau lu baru mau beli harga sekarang, ya kurang bijak. Kayak begitu guys. Jadi bisa nggak dia turun? Ya setelah kumnet kemungkinan turun, kemungkinan besar turun. Nah kita ditambah belum tahu kuartal 2 tahun 2024. Makanya kita, kalau gua bilang, ya ini pendapat pribadi makanya ya. Kalau gua bilang ya, mendingan nggak usah ambil Hexa dulu. Kalau misalkan lu belum punya barangnya. Ingat nih, kalau lu belum punya barangnya, nggak usah ambil Hexa dulu. Coba cek saham lain dahulu yang masih lebih menarik.
tunggu sampai dia turun dan tunggu sampai kuartal 2 tahun 2024. Dan Hexa ini sebenarnya masih menarik, masih perusahaan bagus gitu loh, nggak ada masalah. Cuman kita udah tahu kondisi-kondisi ini nih guys nih. Jadi kalau pertanyaannya adalah lu baru mau masuk dan mau beli di harga sekarang, kurang bijak. Makanya sekarang harga saham Hexa turun kan. Mungkin investor juga ada yang melihat seperti ini guys. Kayak begitu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.